Halo Sobat Kriminal, selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Buat kamu yang selalu haus informasi, yang nggak pernah puas cuma baca judul berita aja, silakan duduk santai, siapkan dirimu. Iya, siap-siap merinding ya. Bener, penelusuran kita kali ini tuh diangkat dari sebuah transkrip dokumenter YouTube yang membedah salah satu kasus kriminal paling mencengangkan di era modern. Judulnya, Pria Sempurna Ternyata Suami Plus Ayah Paling Tidak Manusiawi Gemparkan Dunia. Judul yang sangat kuat. Dan emang misinya hari ini kita mau membedah anatomi dari sebuah kebohongan itu sendiri. Nah, itu dia. Kita bakal mupas habis gimana keluarga yang di luar tuh kelihatan kayak cetak biru American Dream benar-benar ideal, sempurna kayak iklan majalah. Ternyata nyimpen tragedi kelam yang bikin penyidik dengan pengalaman belasan tahun aja ngeri. Ngeri banget sih. Coba kamu bayangin sebentar aja. Ada seorang suami berdiri santai di teras rumahnya, dikelilingi kamera TV. Dia lagi diwawancara soal hilangnya istri yang lagi hamil dan 2 anak balitanya. Tanpa air mata sama sekali. Dia nggak ada panik, dia malah sempat ketawa kecil. Tapi di balik sikap tenangnya itu, detektif yang nonton rekamannya udah ngerasa ada sesuatu yang sangat gelap di sana. Kasus ini tuh bener-bener maksa kita buat ngelihat langsung ke dalam mekanisme pertahanan psikologis manusia pas lagi terpojok. Kenapa investigasi ini brilian banget buat dibahas, itu bukan cuma soal apa yang terjadi di akhir cerita. Tapi mengapanya ya? Tepat. Mengapa jaring kebohongan yang dirancang rapi ini akhirnya bisa runtuh? Runtuhnya alibi itu jarang karena satu kesalahan dramatis, tapi Karena akumulasi detail kecil kan? betul, detail-detail yang terlewatkan gara-gara arogansi si pelaku. Oke, mari kita mulai dari awal. Pagi hari, di mana kejanggalan itu pertama kali muncul. Hari Senin, 13 Agustus. Shannon Watts, yang waktu itu lagi hamil 15 minggu dengan bayi laki-laki bernama Nico. Dinyatakan menghilang. Iya, menghilang sama 2 putri kecilnya. Bella umur 4 tahun dan Celeste atau panggilannya Cece yang baru 3 tahun. Terus pas teman dekat Shannon panik nelpon Chris Watts sang suami, respon pertamanya itu alasan yang kedengarannya biasa aja. Dia bilang Shannon pergi playdate kan? Nah, iya, playdate atau main ke rumah teman. Kedengarannya logis dong buat ibu rumah tangga. Sepintas sih iya. Iya. Tapi logika investigasi itu jalan dengan cara ngebandingin pernyataan verbal sama bukti fisik. Pas polisi datang buat welfare check, apa yang mereka temuin tuh sama sekali nggak sinkron sama narasi playdate itu. Kondisi rumahnya ya. Rumahnya tuh terlalu rapi, immaculate, kata penyidiknya. Nggak ada tanda pergumulan, pintu nggak dibobol. Tapi barang-barang vital yang mendefinisikan seorang Shannon malah tertinggal. Dompetnya ada di meja. Terus HP-nya juga. Padahal menurut saksi, HP itu instrumen kerjanya. Nggak pernah lepas dari tangan, malah terselip di bantal sofa. Orang zaman sekarang mana mungkin pergi berjam-jam tanpa HP, apalagi ibu yang aktif di medsos. Itu bendera merah pertama. Terus disusul bendera merah kedua yang jauh lebih fatal. Obat-obatan anaknya. Ah iya, ini krusial banget. Cice punya alergi kacang yang parah kan? Sangat mengancam nyawa. Polisi nemuin EpiPen miliknya masih tertinggal rapih di rumah. Secara logika perilaku, ibu yang protektif kayak Shannon nggak bakal pernah bawa balitanya keluar rumah tanpa alat penyelamat nyawa. Nggak ada ibu yang mau judi sama nyawa anaknya. Fakta EpiPen ini benar-benar ngunci semuanya. Bukti ini secara diam-diam berteriak ke penyidik kalau Shannon dan anak-anak nggak pergi atas kemauan mereka sendiri. Disinilah semuanya jadi sangat menarik. Terus polisi mulai nyari saksi mata. Mereka ngetuk rumah tetangga, namanya Nathan. Dia punya CCTV di garasi yang ngarah ke jalan. Ini nih yang matain cerita Chris telak banget. Di momen ini narasi pria sempurna mulai retak. CCTV-nya nggak nangkap mobil siapapun yang ngejemput Shannon pagi itu. Justru nangkap pergerakan Chris. Jam 5.27 pagi ya, truk pickup Chris mundur masuk ke garasi. Dan menurut tetangganya ini anomali. Biasanya Chris parkir di jalan masuk, bukan mundur ke garasi. Terus dia kelihatan mondar-mandir ngangkut sesuatu selama 20 menit, sebelum pergi jam 5.45. Perubahan rutinitas ini tuh indikator klasik kalau ada yang lagi disembunyikan. Secara fisik, bukti udah nyudutkan dia. Tapi pas masuk TV jam 5 sore, dia kayak nggak nyadar posisinya rentan. Wawancaranya itu dia pakai kaos, tangan terlipat, santai banget. Kalau penonton awam, mungkin ngelihatnya ini cowok kebingungan. Tapi buat mata terlatih, bahasa tubuhnya sangat mengganggu. Wawancara itu tambang emas buat analis FBI. Nggak ada kesesuaian antara tragedi sama respons emosionalnya.
Matanya jernih, nggak bengkak, Nggak ada tanda kurang tidur. malah senyum canggung. Dan bukti memberatkan justru keluar dari mulutnya sendiri dalam bentuk slip of the tongue atau lapsus verbal. Yang bagian dia ngomongin Bella itu ya? Iya, pas ditanya reporter dia pakai past tense. Dia bilang she was. Dia dulu adalah. Dalam psikologi forensik ini namanya kebocoran kognitif bawah sadar. Karena kalau orang kehilangan keluarga, secara sadar mereka masih berharap keluarganya hidup kan? Pakainya present tense. Betul sekali. Pakai past tense itu artinya otaknya udah memproses fakta kalau anaknya udah nggak ada. Terus sepanjang wawancara dia juga jilat bibir terus. Kelihatan banget gugupnya. Lebih dari gugup, itu respons fisiologis terhadap stres ekstrim. Otak yang lagi ngerangkai kebohongan, bikin mulut kering. Menjilat bibir setelah kasih pernyataan palsu, itu upaya bawah sadar buat menghapus kata-kata bohong yang baru aja diucapin. Tubuh emang nggak bisa bohong. Beda banget sama citra di dunia maya. Di medsos, hidup mereka kayak dongeng. Shannon sering bagiin kisah suksesnya, survive dari lupus, terus nikah sama Chris yang dibilang hal terbaik di hidupnya. Ilusi kesempurnaan. Rumah gede di Colorado, karir bagus, anak sehat. Tapi ilusi ini dibawa ke ruang interogasi. Dan di ruang interogasi, ilusi sosial nggak ada harganya. Agen FBI Coder dan agen Temili ambil kendali. Mereka nggak langsung nuduh, tapi minta Chris tes poligraf. Penting dibuat pendengar tahu, poligraf modern itu nggak selalu murni cari kebenaran ilmiah buat di pengadilan. Tapi lebih ke instrumen tekanan psikologis ya. Tepat. Dan hasil tes Chris itu minus 18. Astaga, minus 4 aja udah indikasi bohong kan? Minus 18 itu tingkat penipuan absolut. Dia gagal di setiap pertanyaan krusial. Mentalnya mulai goyah pas mesin buktiin dia bohong. Dan di saat yang sama, tim siber lagi nguliti kehidupan digitalnya. Dan meledaklah rahasia terbesarnya. Di HP-nya ketahuan dia punya kehidupan ganda. Perselingkuhan intens semarakan kerjanya Nicole Kessinger. Waktunya juga pas Shannon sama anak-anak pergi ke Carolina Utara selama 6 minggu. 6 minggu Chris hidup kayak bujangan. Ini nawarin realitas alternatif di mana dia jadi pahlawan tanpa cacat. Sementara di rumah dia ngerasa rutinitas itu penjara ya. Iya, fase mabuk kepayang dari selingkuh itu ngelepasin dopamin yang kerja kayak narkotika kuat di otaknya. Makin lama dia ngerasain kebebasan buatan ini, realitas lamanya makin memuakkan. Adiksi inilah yang mendistorsi logikanya sampai titik ekstrim. Sampai ngebunuh keluarga sendiri berasa kayak jalan keluar yang masuk akal. Serem banget gimana pikiran bisa muterbalikan kenyataan. Dan fantasi bujangannya ini mentok gara-gara satu detil kecil. Tagihan kartu kredit. $60 di restoran Lazy Dog. Bener. Naluri Shannon langsung jalan. Nggak mungkin Chris abisin $60 sendirian. Itu tagihan 2 orang. Bukti transaksi digital itu jadi katalisnya. Tembok antara kehidupan ganda sama pernikahan nyatanya runtuh. Shannon langsung mendesaknya. Tenggat waktu Chris buat hidup di fantasi abis. Pesta gender reveal dibatalin karena Shannon sadar ada wanita lain. Terus pas Shannon pulang dari perjalanan bisnis pagi buta hari itu, konfrontasi nggak bisa dihindari. Setelah bukti poligraf gagal dan perselingkuhan keungkap, penyidik pakai taktik interogasi brilian yang namanya meminimalkan kejahatan. Ngasih tema rasionalisasi kan, biar Chris ngerasa ada jalan keluar. Mereka tahu ego narsistik Chris itu rapuh. Narsisis nggak bakal ngaku jadi monster. Jadi agen ngasih skenario yang bikin Chris kelihatan kayak korban. Mereka tanya, Chris, apa Shannon ngelakuin sesuatu ke anak-anak, terus kamu panik? Dikasih umpan seolah-olah Shannon yang salah. Dikasih jembatan emas. Dan Chris langsung makan umpan itu. Dia nangis, ngaku ke bapaknya kalau dia nyekik Shannon gara-gara lihat Shannon nyekik anak-anak. Tentu aja FBI nggak percaya sedetik pun cerita ini. Tapi secara hukum, taktik itu sukses ubah status dia dari saksi jadi tersangka dan maksa dia ngasih tahu di mana mayatnya. Dan penemuan lokasi ini, wah, mimpi buruk forensik sih. Di area tambang minyak tempat dia kerja. Tubuh Shannon dikubur dangkal kayak buang sampah. Tapi yang bikin trauma luar biasa itu pas nyari anak-anaknya. Iya, ditemukan sehelai rambut pirang di pintu masuk tangki minyak mentah. Gila, bayangin penyidik senior aja trauma. Proses evakuasinya sangat suram. Bukaan tangki itu diameternya cuma 20 cm. Minyak mentah itu korosif dan beracun. Bayangin kekejaman dan tenaga yang dibutuhin buat maksa tubuh anak kecil masuk lubang sekecil itu. Kengerian logistik ini bener-bener ngebongkar topeng Chris permanen. Dan fakta dia bisa ngelakuin itu terus besoknya masuk TV dengan santai di luar nalar. Kebenaran utuhnya baru kebongkar berbulan-bulan kemudian di penjara Wisconsin.
cerita Shannon bunuh anak-anak itu cuma kebohongan murahan. Wawancara di penjara itu kepingan puzzle terakhir. Anak-anaknya ternyata masih hidup waktu dia nyekik Shannon di ranjang. Dia bawa tubuh Shannon ke lantai truk, Bella dan Cici duduk di kursi belakang. Masih hidup dan kebingungan. Di bawah kaki mereka ada tubuh ibunya. Chris nyetir selama 1 jam. Elemen waktu ini krusial di kriminologi. 1 jam di mobil yang sunyi itu ngilangin argumen kalau ini tindakan hilang kendali sesaat. Ada 60 menit buat putar balik ke rumah sakit menyerahkan diri. Tapi dia milih lanjut. Dia ngaku membekap Cici pakai selimut kesayangannya dibuang ke tangki. Dan Bella ngelihat semuanya. Saya baca transkrip pas Bella nanya apakah hal yang sama bakal terjadi padaku kayak Cece. Dan kata terakhirnya itu, Daddy no. Ayah jangan. Daddy no. 2 kata itu nunjukin Bella sadar pelindung utamanya bakal ngelakuin hal buruk. Chris dengar permohonan itu, natap matanya, dan tetap lanjut. Ini tingkat psikopati di luar batas pemahaman manusia. Bikin muak seluruh dunia. Hukumannya pun cepat. Kejaksaan bisa nuntut hukuman mati karena Colorado saat itu masih memberlakukan itu. Tapi buat hindarin sidang panjang, Chris ngaku salah atas semua dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama dan penghentian kehamilan bayi Nico. Divonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Di ruang sidang kita lihat kontras sifat manusia. Keluarga Ruzek, keluarga Shannon hancur berkeping-keping. Tapi sang ayah nolak hukuman mati. Milih ngasih pengampunan. Kasih yang luar biasa. Di sisi lain, ibunya Chris, Cindy Watts, beda banget. Dia bilang masih cinta Chris dan nyiratin pernikahan putranya udah toksik dari awal. Kita secara netral ngelihat ini sebagai penyangkalan ekstrim dari seorang ibu. Nerima fakta anak laki-laki yang penurut berubah jadi pembunuh keji, itu bisa ngehancurin realitasnya. Nyalain pihak luar itu mekanisme pertahanan mental biar pikirannya nggak runtuh. Denial ya. Kasus ini melukai banyak dimensi. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penting buat pendengar. Kenapa kita harus peduli sama kasus kelam ini? Karena kasus Watts ini menghancurkan persepsi dasar kita tentang keamanan. Kita dikondisikan waspada sama orang asing di gang gelap. Tapi kasus ini ngajarin kalau predator mematikan bisa aja orang yang cuci piring di dapurmu sendiri. Pria yang senyum di foto liburan. Kesempurnaan. Ilusi itu bahaya karena nutupin red flags yang sebenarnya jelas kalau kita mau merhatiin. Kejahatan paling kejam nggak selalu dari monster di kegelapan, tapi dari orang yang duduk ngopi bareng di meja makan. Nggak semua yang bersinar di medsos itu, Mas. Kadang di balik citra keluarga idaman, ada kegelapan yang nunggu momen nelan semuanya. Dan buat nutup diskusi ini, ada satu pemikiran provokatif nih buat pendengar direnungin. Sepanjang investigasi kita fokus ke psikologi Chris. Tapi coba lihat dari kacamata teknologi, Chris kira dia bisa buang keluarganya gitu aja. Dia nggak sadar kita hidup di era pengawasan digital ya. Digital panoptikan. Banyak sekali. GPS truknya nyatat detik dia berhenti. Router internet ngerekam HP-nya putus koneksi. CCTV tetangga ngawasi garasinya. Histori kartu kredit ngerekam kehidupan gandanya. Pertanyaannya, di era digital ini, apa konsep kejahatan sempurna itu udah sepenuhnya mati? Wah, Kalau sosiopat sedingin apapun nggak bisa ngalahin jejak digitalnya sendiri. Sejauh mana privasi kita sebenarnya masih ada? Coba pikirin itu pas kamu lihat sekeliling rumahmu hari ini. Bikin merinding. Teknologi yang kita pakai sehari-hari ternyata jadi saksi bisu dan pahlawan buat nyari keadilan bagi Shannon, Bella, dan Cece. Oke Sobat Kriminal, terima kasih udah meluangkan waktu duduk santai dan ikut menyelam ke investigasi kasus ini bareng kita. Tetaplah kritis, jangan gampang silau sama kesempurnaan di permukaan, dan selalu siap cari tahu lebih dalam. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.